dering air mata keluarga korban. Satu nama kembali mengguncang hati publik. Belum tuntas kasus Prada Laki, prajurit TNI kembali meninggal dunia. Bukan di tangan musuh, tapi diduga akibat ulah seniornya sendiri. Ia berangkat sebagai prajurit negara. Dikirim ke perbatasan, menjaga kedaulatan, mempertaruhkan nyawa. Namun ia pulang dalam peti, tanpa penjelasan yang utuh. Pratu Farhan Syauki Marpaung, nama yang awalnya hanya tercatat dalam laporan operasi, kini menjelma menjadi sorotan nasional. Ada laporan yang janggal, ada saksi yang memilih diam, ada luka yang tak pernah dijelaskan. Dan ketika publik mulai bertanya terlalu keras, Panglima akhirnya turun tangan. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apa yang terjadi, melainkan apa yang selama ini disembunyikan. Ini bukan sekadar kisah kematian seorang prajurit. Ini adalah cerita tentang kekuasaan, ketakutan, dan perjuangan mencari kebenaran di balik seragam kehormatan. Inilah kisah Pratu Farhan Syauki Marpaung, dan kebenaran yang tak bisa terus dikubur. Selamat datang dan kembali lagi di channel Bicara Saja. Mari kita lanjut lagi cerita. Kabar itu menyebar cepat, melintasi markas, ruang redaksi, hingga obrolan publik di media sosial. Panglima TNI dikabarkan turun tangan langsung dalam kasus tewasnya Pratu Farhan Syauki Marpaung, seorang prajurit muda yang meninggal saat menjalankan operasi pengamanan perbatasan Indonesia, Papua Nugini. Bagi sebagian orang, ini mungkin terdengar sebagai prosedur biasa. Namun bagi mereka yang mengikuti rentetan peristiwa sebelumnya, terutama kasus Prada Laki, langkah ini justru terasa sebagai tanda bahaya. Artinya jelas, ada sesuatu yang tidak beres sejak awal. Pratu Farhan bertugas di sebuah pos terpencil di kawasan perbatasan Papua, wilayah yang dikenal keras, jauh dari pengawasan langsung, dan syarat tekanan fisik maupun mental. Ia dikirim sebagai bagian dari pasukan pengamanan, membawa beban tugas negara sekaligus harapan keluarga di kampung halaman. Ayahnya, Zakaria Marpaung, masih mengingat betul hari ketika Farhan berpamitan. Tidak ada firasat buruk. Anaknya berangkat sehat, penuh semangat, dan bangga mengenakan seragam. Doakan Farhan ya, Pak. Itu pesan terakhir yang terus terngiang di telinga Zakaria. Namun semua berubah ketika kabar duka datang. Informasi awal yang diterima keluarga sangat singkat dan formal. Pratu Farhan meninggal dunia saat bertugas. Tidak ada penjelasan rinci. Tidak ada kronologi jelas. Bahkan penyebab kematian disampaikan dengan istilah yang kabur, kelelahan dan kondisi medan. Keanehan mulai terasa saat jenazah tiba dalam peti tertutup, dengan pembatasan ketat dari pihak kesatuan. Keluarga tidak diberi ruang untuk melihat kondisi tubuh secara utuh. Saat Zakaria bertanya lebih jauh, ia justru diminta memahami situasi operasi. Sejak saat itu, tanda tanya mulai bermunculan. Di sisi lain, laporan internal kesatuan dengan cepat disusun dan dianggap selesai. Tidak ada indikasi pelanggaran, tidak ada nama yang disebut, tidak ada dugaan kekerasan. Semua seolah berjalan terlalu rapi untuk sebuah kematian mendadak. Namun di lapangan, cerita yang beredar berbeda. Beberapa prajurit yang bertugas bersama Farhan mengetahui bahwa malam sebelum kematian, terjadi ketegangan di barak. Farhan disebut-sebut mendapat tekanan dari seorang senior berpangkat kopral terkait persoalan disiplin. Hal yang sebenarnya lazim terjadi di lingkungan militer. Namun malam itu disebut berjalan di luar batas kewajaran. Tidak lama setelah isu itu mulai terdengar, perhatian publik semakin tajam. Kasus ini dinilai memiliki pola yang mirip dengan tragedi sebelumnya. Prajurit muda, senior berpangkat lebih tinggi, lokasi terpencil, dan kematian yang disebut insiden tugas. Tekanan publik pun mencapai puncaknya. Desakan datang dari berbagai arah, aktivis, keluarga prajurit, hingga tokoh masyarakat yang menuntut pemeriksaan terbuka dan transparan. Mereka menolak narasi lama yang selalu berakhir tanpa kejelasan. Di tengah tekanan itulah, perintah dari pusat akhirnya turun. Panglima TNI memerintahkan evaluasi menyeluruh, termasuk membuka kembali laporan awal, memeriksa rantai komando di lokasi tugas, serta menelusuri kemungkinan adanya kekerasan internal. Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa kasus Pratu Farhan tidak lagi dianggap sederhana. Namun justru disinilah pertanyaan terbesar muncul. Mengapa perintah itu baru turun setelah sorotan nasional begitu besar?
Jika sejak awal tidak ada yang disembunyikan, seharusnya penyelidikan terbuka dilakukan tanpa perlu tekanan. Jika kematian ini murni akibat tugas, seharusnya tidak ada ketakutan membuka fakta. Bagi Zakaria Marpawung, keputusan Panglima turun tangan adalah secercah harapan. Tapi juga pengingat pahit bahwa keadilan bagi prajurit kecil seringkali harus diperjuangkan dengan suara keras. "Anak saya bukan angka statistik," ucapnya lirih. "Dia manusia. Dia prajurit. Dia anak saya." Kini, kasus Pratu Farhan resmi menjadi perhatian nasional. Namun satu pertanyaan besar masih menggantung dan belum terjawab. Apakah perintah dari pusat ini akan benar-benar membuka kebenaran? Atau hanya menjadi cara baru untuk meredam amarah publik? Dan di balik semua itu, satu hal mulai terasa jelas. Kisah Pratu Farhan baru saja dimulai. Perintah dari pusat mengubah segalanya, setidaknya di atas kertas. Di lapangan, terutama di pos pengamanan perbatasan Papua, PNG tempat Pratu Farhan Syauki Marpawung bertugas, suasana justru semakin mencekam. Bukan karena ancaman dari luar, melainkan karena ketakutan dari dalam. Tim pemeriksa dari Komando Atas mulai berdatangan. Mereka meminta laporan ulang, memeriksa buku jaga, dan memanggil satu persatu prajurit yang bertugas pada malam sebelum Farhan meninggal. Namun sejak awal, ada satu hal yang terasa janggal. Jawaban mereka nyaris seragam. Tidak ada yang melihat apa-apa. Tidak ada yang mendengar apa-apa. Tidak ada kejadian di luar prosedur. Kalimat-kalimat itu berulang seperti hafalan. Padahal, beberapa jam setelah kematian Farhan, bisik-bisik di barak justru beredar cepat. Malam itu tidak biasa. Farhan disebut sempat dipanggil ke area belakang barak oleh seorang kopral senior, sosok yang dikenal keras dan memiliki pengaruh kuat di pos tersebut. Dalam laporan awal, peristiwa itu tidak tercantum. Tidak ada catatan pemanggilan. Tidak ada konflik. Semuanya kosong. Ketika tim pemeriksa mencoba mencocokkan waktu kejadian, terdapat selisih jam yang tidak bisa dijelaskan. Jam terakhir Farhan tercatat istirahat, namun saksi lain menyebut ia masih terlihat berjalan tertatih menuju barak setelah apel malam. Di titik inilah, laporan resmi mulai menunjukkan retakan. Salah satu prajurit junior, yang identitasnya dirahasiakan, akhirnya memberanikan diri berbicara secara terbatas. Ia tidak menyebut nama, tapi memberikan gambaran yang cukup jelas. Ada tekanan fisik, ada bentakan, ada perintah yang tidak masuk akal, dan ada satu kalimat yang masih terngiang di kepalanya. Di sini tidak ada yang lemah. Kalimat itu bukan sekadar ancaman, itu adalah budaya. Di tempat terpencil seperti pos perbatasan, senioritas seringkali menjadi hukum tertinggi. Junior belajar untuk diam, bertahan, dan patuh, bahkan ketika batas kemanusiaan terlewati. Melawan berarti berakhir lebih buruk. Sementara itu, di kampung halaman, Zakaria Marpawung mengikuti perkembangan dengan hati cemas. Ia menerima kabar bahwa pemeriksaan sedang berlangsung, namun ia juga mendengar bahwa banyak saksi memilih bungkam. Harapan yang sempat muncul kini bercampur dengan rasa takut. Jangan-jangan kebenaran kembali terkubur. Zakaria mencoba mengingat setiap detail tentang anaknya. Farhan bukan tipe pembuat masalah. Ia dikenal pendiam dan patuh. Jika benar ia ditegur, kemungkinan besar ia menerima. Pertanyaannya bukan soal kesalahan, melainkan soal hukuman yang diduga berlebihan. Tekanan publik semakin meningkat ketika bocoran hasil pemeriksaan awal menyebar. Beberapa poin laporan lama disebut perlu direvisi. Penyebab kematian yang semula disimpulkan akibat kelelahan kini dianggap tidak cukup menjelaskan kondisi fisik almarhum. Namun, hingga saat itu, nama sang kopral belum pernah muncul secara resmi. Ia tetap bertugas, tetap bebas, dan tetap dilindungi oleh kesunyian. Di internal kesatuan, situasi mulai terbelah. Ada yang ingin kasus ini benar-benar dibuka, ada pula yang khawatir nama institusi tercoreng. Benturan antara keadilan dan citra menjadi semakin nyata. Di luar barak, publik bertanya dengan suara yang kian lantang. Jika laporan awal salah, siapa yang menyusunnya? Jika saksi diam karena takut, siapa yang menciptakan rasa takut itu? Kesabaran Zakaria Marpawung akhirnya habis. Hari-hari menunggu tanpa kepastian membuatnya sadar bahwa diam hanya akan menenggelamkan nama anaknya lebih dalam. Pratu Farhan Syauki Marpawung bukan sekadar bagian dari statistik operasi perbatasan.
Ia adalah manusia yang meninggal dengan terlalu banyak tanda tanya. Di rumah sederhana mereka, foto Farhan berseragam terpajang di dinding. Setiap kali memandangnya, Zakaria teringat satu hal yang tak bisa ia lupakan. Jenazah anaknya dipulangkan dengan pembatasan ketat. Tidak ada ruang bagi keluarga untuk mengetahui kondisi sebenarnya. Tidak ada penjelasan yang menenangkan. Maka, Zakaria memilih bicara. Dalam pernyataannya kepada media, ia tidak menuduh siapapun secara langsung. Namun kalimatnya cukup untuk mengguncang. Kalau memang anak saya meninggal karena tugas, kenapa kami tidak boleh melihat dengan jelas? Pernyataan itu menyebar cepat. Publik mulai menyimak bukan hanya kasusnya, tetapi cara institusi merespons keluarga korban. Empati mengalir, bersamaan dengan kemarahan yang lama terpendam akibat kasus-kasus serupa. Tak lama kemudian, muncul kesaksian tambahan. Seorang rekan Farhan menghubungi keluarga secara diam-diam. Suaranya gemetar. Ia tidak berani menyebut nama, namun ia memastikan satu hal. Malam itu terjadi sesuatu yang tidak tercatat di laporan. Menurutnya, Farhan dipanggil oleh senior berpangkat kopral ke area belakang barak. Ia sempat kembali dengan kondisi lemah. Dia kelihatan bukan orang kelelahan, ujar saksi itu. Dia seperti orang habis dihukum. Kesaksian ini memperkuat dugaan bahwa laporan awal sengaja disederhanakan. Di saat yang sama, tekanan publik mulai mencapai puncaknya. Media nasional menurunkan laporan khusus. Tagar menuntut keadilan bagi Farhan bermunculan. Banyak yang mengaitkan kasus ini dengan tragedi sebelumnya, seolah ada pola yang terus berulang dan tak pernah benar-benar diselesaikan. Pihak institusi mulai terlihat gelisah. Pernyataan resmi yang keluar kali ini lebih berhati-hati. Kata-kata, evaluasi, pendalaman, dan tidak ada toleransi kembali diulang. Namun bagi publik, itu belum cukup. Yang ditunggu bukan janji, melainkan tindakan nyata. Di internal kesatuan, situasi semakin panas. Beberapa perwira mulai mempertanyakan sikap diam yang terlalu lama. Mereka sadar, jika kasus ini tidak ditangani secara tegas, kepercayaan terhadap institusi akan runtuh. Namun bayang-bayang hierarki tetap menekan. Nama sang kopral masih tak tersentuh. Ia tidak dinonaktifkan, tidak ditarik dari pos. Keadaan ini memunculkan pertanyaan baru. Siapa yang melindunginya? Bagi Zakaria, semua ini bukan lagi soal marah atau sedih. Ini soal harga diri seorang ayah. Ia tidak ingin anaknya dikenang sebagai prajurit yang meninggal karena kelelahan, jika faktanya jauh lebih kejam. Kalau ada yang salah, hukum. Tapi jangan tutupi, ucapnya. Tekanan yang datang dari luar akhirnya menembus tembok barak. Pos pengamanan perbatasan Papua, PNG yang selama ini tertutup rapat, kini berada di bawah sorotan tajam. Pemeriksaan lanjutan digelar lebih intensif. Namun alih-alih membuka semuanya, situasi justru semakin menegangkan. Beberapa prajurit dipanggil ulang untuk memberikan keterangan tambahan. Yang menarik, sebagian kesaksian mulai berubah. Detail kecil yang sebelumnya lupa, kini muncul perlahan. Waktu kejadian bergeser, lokasi berpindah, nada suara yang semula datar berubah gugup. Hal ini memperkuat dugaan bahwa rasa takut masih menguasai para saksi. Salah satu prajurit junior yang sebelumnya memberi keterangan tertutup, tiba-tiba menarik ucapannya. Ia meminta perlindungan dan menyatakan tidak siap melanjutkan. Tak lama setelah itu, beredar kabar bahwa ia mendapat tekanan psikologis berat, bukan dari musuh di perbatasan, melainkan dari lingkaran internal sendiri. Budaya diam kembali bekerja. Sementara itu, nama kopral senior yang sejak awal disebut-sebut mulai beredar luas di kalangan internal. Meski belum diumumkan secara resmi, posisinya menjadi sorotan. Namun anehnya, ia masih terlihat menjalankan aktivitas seperti biasa. Tidak ada status tersangka, tidak ada pembebasan tugas. Seolah waktu berhenti hanya untuk satu orang itu. Situasi ini menimbulkan kegelisahan di tingkat perwira menengah. Beberapa di antaranya mulai menyampaikan keberatan secara internal. Mereka khawatir, jika kasus ini kembali ditutup, luka lama institusi akan semakin dalam dan sulit disembuhkan. Di sisi lain, tekanan publik kian membesar. Media terus menggali. Aktivis HAM menuntut transparansi. Nama Pratu Farhan Shauki Marpawung kini tidak lagi berdiri sendiri.
Ia menjadi simbol dari prajurit-prajurit muda yang diduga menjadi korban sistem senioritas yang menyimpang. Di kampung halaman, Zakaria Marpawung menyimak semua perkembangan dengan perasaan campur aduk. Ia mulai menerima pesan dari keluarga prajurit lain, kisah-kisah lama yang tak pernah muncul ke permukaan. Semua memiliki benang merah yang sama, kekerasan dibungkus disiplin, lalu ditutup demi nama baik. Zakaria sadar, jika ia mundur sekarang, kasus anaknya akan bernasib sama seperti banyak kasus sebelumnya, hilang ditelan waktu. Namun di sisi lain, ada kekhawatiran besar. Ia tahu betul kekuatan institusi yang sedang ia hadapi. Setiap langkah terasa seperti berjalan di atas garis tipis antara menuntut keadilan dan menghadapi tekanan balik. Di tingkat pusat, Panglima kini berada di persimpangan. Keputusan yang diambil akan menentukan arah sejarah kecil ini. Jika ia membiarkan proses berjalan setengah hati, publik akan menganggap langkah awalnya hanya simbolik. Namun jika ia memerintahkan tindakan tegas, menyentuh nama, jabatan, dan struktur, maka guncangan internal tak terelakkan. Dan justru di titik inilah, ujian sesungguhnya dimulai. Apakah institusi akan melindungi satu orang berpangkat kopral, atau menyelamatkan kehormatan ribuan prajurit yang setia pada sumpahnya? Sementara itu, saksi-saksi kunci semakin terpojok. Mereka tahu kebenaran, tapi juga tahu risiko bicara. Di barak, malam-malam menjadi lebih sunyi dari biasanya. Tak ada tawa, tak ada obrolan ringan, hanya kewaspadaan dan bisik-bisik penuh kecemasan. Kematian Pratu Farhan tidak hanya merenggut satu nyawa. Ia telah membuka retakan besar antara senior dan junior, antara kebenaran dan kekuasaan, antara citra dan keadilan. Dan kini, semua menunggu satu hal terakhir. Keputusan final yang akan menentukan apakah kebenaran dibiarkan keluar atau kembali dikubur. Hari itu menjadi penentu. Di tingkat pusat, rapat tertutup digelar dengan agenda yang tidak tertulis namun dipahami semua pihak. Nasib kasus tewasnya Pratu Farhan Syauki Marpawung. Setelah berbulan-bulan tekanan publik, pemeriksaan berlapis, dan kesaksian yang setengah terbuka, kini keputusan akhir harus diambil. Nama Pratu Farhan telah melampaui sekadar laporan kematian. Ia berubah menjadi simbol tentang prajurit muda, tentang barak terpencil, tentang kekuasaan yang terlalu lama tak tersentuh. Dan di balik semua itu, nama seorang kopral senior terus menggantung, tak pernah disebut resmi, tapi juga tak pernah hilang dari pembahasan. Hasil pemeriksaan lanjutan akhirnya menunjukkan hal yang tak bisa lagi diabaikan. Ada ketidaksesuaian kronologi. Ada luka yang tidak sejalan dengan narasi kelelahan. Ada saksi yang mengaku ditekan, lalu mencabut pernyataan. Semua potongan itu membentuk satu gambaran besar. Kematian Pratu Farhan tidak sesederhana yang dilaporkan sejak awal. Namun membuka kebenaran berarti membuka luka institusi. Disinilah dilema itu berdiri telanjang. Jika kasus ini dibuka sepenuhnya, maka bukan hanya satu prajurit berpangkat kopral yang harus dimintai pertanggungjawaban. Rantai komando ikut terseret. Pengawasan dipertanyakan. Budaya senioritas yang keras akan disorot tanpa ampun. Sebaliknya, jika ditutup dengan bahasa administratif dan hukuman ringan, mungkin institusi tampak aman untuk sementara, namun kepercayaan publik akan runtuh pelan tapi pasti. Sementara itu, di rumahnya, Zakaria Marpawung menunggu kabar dengan dada sesak. Ia tidak lagi berharap keajaiban. Ia hanya ingin satu hal, kejujuran. Baginya, apapun hasilnya, asal kebenaran diungkap, ia siap menerimanya. Kalau memang anak saya salah, katakan salah, ujarnya. Tapi kalau dia diperlakukan tidak manusiawi, jangan disembunyikan. Kata-kata itu sederhana, namun menghantam tepat ke jantung persoalan. Di pos perbatasan Papua PNG, suasana masih diliputi ketegangan. Para prajurit junior menunggu dengan cemas. Mereka tahu, keputusan dari pusat bukan hanya tentang Farhan, tetapi tentang masa depan mereka sendiri. Apakah kekerasan akan terus diwariskan sebagai tradisi, atau akhirnya diputus? Ketika keputusan akhirnya diumumkan, reaksinya beragam. Ada yang lega, ada yang kecewa, ada yang marah. Namun satu hal tidak bisa disangkal. Kasus Pratu Farhan telah mengubah sesuatu. Sunyi yang dulu melindungi kini tak lagi mutlak. Publik sudah belajar untuk tidak cepat percaya. Media tidak lagi berhenti pada rilis resmi.
Apakah kebenaran sepenuhnya terbuka? Atau masih ada bagian yang dikaburkan? Sejarah akan mencatatnya dengan caranya sendiri. Namun yang pasti, nama Pratu Farhan Shauki Marpawung kini tidak bisa lagi dihapus begitu saja. Ia telah menjadi pengingat bahwa di balik seragam dan pangkat, ada manusia. Dan setiap manusia berhak atas keadilan. Jika institusi memilih berani, maka kematian Farhan bisa menjadi titik balik. Jika tidak, ia akan menjadi satu lagi nama dalam daftar panjang yang tak pernah benar-benar diselesaikan. Dan pertanyaan terakhir pun menggema, lebih keras dari sebelumnya. Apakah negara benar-benar melindungi prajuritnya? Atau hanya melindungi dirinya sendiri?